Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Siregar Partner. Sekarang saya sengaja mendatangi kantor hukum Siregar Partner terkait adanya salah satu kasus salah satu peristiwa dugaan tindak pidana yang mana sekarang kuasa hukumnya itu adalah Pak Anton dari kantor hukum Siregar Partner. Perlu pemirsa kaji atau bisa dipelajari dari sini, kita dapat memberikan edukasi terkait mekanisme penanganan hukum. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita sedikit mau ngobrol-ngobrol, dan ini juga didampingi juga oleh orang tua korban. Bagaimana kronologis dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana tersebut, bisa dijelaskan Pak Anton, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali ketemu lagi dengan saya ya, rekan semua sahabat Siregar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita diamanahi lagi untuk menjadi kuasa hukum salah satu korban, karena komitmen saya dan Siregar itu tidak akan pernah mendampingi pelaku pencabulan, pemerkosaan, itu kan. Kita di Siregar khususnya tidak akan pernah menjadi pendamping, penasehat hukum, pengacara bagi pelaku. Tetapi kita akan menjadi kuasa hukum bagi mereka-mereka yang akan mengkuasakan kepada kita secara gratis beliau untuk mendampingi mereka yang telah dirugikan, terutama mengenai dugaan tindak pidana pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah beliau ini adalah orang tua dari korban yang mendatangi saya langsung, benar ya Pak untuk melakukan proses hukum telah terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, Pak. Di bawah umur, Pak, Di bawah umur gitu kan. Nah, ini sudah sekian kalinya kita tangani dan kita akan support keadilan kita, keadilan di negara kita sejauh mana para penegak hukum di negara ini melakukan upaya-upaya hukum, tindakan-tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pak. Pak, bisa dijelaskan kapan Bapak ini menyerahkan kuasa ke kantor hukum Pak Anton, dan apa selanjutnya upaya hukum yang dilakukan oleh Bapak selaku kuasa hukum korban, Pak? Beliau datang kepada saya sesuai dengan kuasa hukumnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 ya Pak ya. Dan ini surat kuasanya datang langsung ke Siregar and Partner di Jalan Siliwangi. Ya, ketemulah dengan kami, dengan saya. Lalu beliau menceritakan kronologisnya dan minta bantuan hukumnya untuk didampingi melakukan upaya hukum yang telah diderita oleh anaknya. Siapa anaknya nggak perlu disebutkan karena ini adalah seorang anak anaknya umur 14 tahun, Pak. Ini kejadian sekian kalinya luar biasa di Garut ini. Ya, dulu kita pernah nangani sama umurnya 14 tahun. Betul, dan ini yang paling nggak suka. Pokoknya ada anak itu selaku saya sebagai bapak itu selaku seperti anak sendiri, Pak. Maka saya akan upayakan hukum sebisa saya, semampu saya, Pak. Gitu, Pak. Nah, kejadiannya kapan? Kejadiannya dilakukan di sekitar daerah desa Pak? Giri Mukti, Kecamatan Cibatu pada tanggal 9 Agustus tahun 2002 ya Pak ya. Pada hari Selasa setelah beliau pulang dari SMP. Dari sekolah SMP, Pak? Pulang. Setelah itu diajak oleh yang terlapor dianya nggak mau, dipaksa gitu kan ke rumahnya. Lalu dilakukanlah
dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, Pak. Dan ini beliau datang kepada saya tanggal berapa, Pak? Tanggal 15 Agustus, Pak ya. Lalu sebelumnya dia sudah melaporkan di Polsek, Pak ya. Polsek dulu ya. Batu ya. Polsek Cibatu, lalu saya bikin lagi di Polres, Pak ya, waktu itu ya. Ini adalah surat tanda terima laporannya, Pak. Yang dari Polres. Dari Polres nih. Seperti ini. Dan saya dampingi langsung waktu itu. Ya. Pak, bisa dijelaskan berapa orang terduga pelakunya ini yang melakukan waktu kejadian ini terjadi, Pak? Kejadiannya itu diduga dilakukan oleh dua orang ya. Yang usianya sih masih muda-muda sebetulnya, Pak. Ya. Usianya sekitar 20 tahun ya mungkin ya. Apakah teman kelasnya, teman sekolahnya atau bukan? Bukan. Satu kampungnya kalau nggak salah ya. Beda RW lah, satu kampung beda RW. Oh. Beda RW. Jadi bukan teman sekolah ya, Pak? Sekolah. Yang luar biasa kemarin juga mereka datang ke kita untuk berdamai. Oh gitu. Dan menyerahkan uang sekian. Saya bilang baru-baru uang segitu sekian pun saya nggak akan terima ya, Pak ya. Jadi betul. Ini terduga pelaku ini sudah berusaha untuk suap, Pak ya? Ya untuk minta perdamaian. Minta damai. Saya bilang ya didamaikan ya silakan aja ke orang tua. Tapi bagi saya pribadi ya uang segitu sih ya walaupun saya memang menyadari tapi ya baru-baru segitulah sekian pun ya saya tolak, Pak ya. Benar nggak? Saya ngomong gitu nggak, Pak? Oke. Gitu. Kondisi psikologis korban pasca terjadinya peristiwa yang dia alami itu bisa dijelaskan, Pak? Apakah ada traumatik tertentu? Apakah dia itu ada trauma-trauma yang kesininya itu dianggap tidak wajar? Kebayang nggak, Pak? Usia 14 tahun itu seperti apa ya? Iya. Usia 14 itu masih imut-imut gitu kan. Ini saya persis punya anak yang seumuran dia, Pak. Iya. Ya. Masih aduh gitu kan. Nah, ketika dilakukan pencabulan dipaksa gitu kan. Iya. Otomatis psikologisnya ya itu terganggu lah, Pak. Sehingga dia nggak mau sekolah lagi, Pak. Oh, dia nggak mau sekolah Nggak mau sekarang, sekolah nggak lagi, mau Pak. melanjutkan sekolah. Betul. Apa benar demikian, Pak? Betul, Pak. Iya. Lantas sekarang ini korban kalau tidak sekolah alternatif sementaranya apa aja, Pak? Supaya Sementara mungkin beliau orang tuanya sama saudara-saudaranya mungkin katanya dia akan pesantrenkan dulu ya, Pak ya sementara ya. Sementara jadi ya. nantinya si korban ini akan dititipkan di pesantren. Betul. Untuk melanjutkan sekolah agama mungkin seperti itu. Betul. Tapi saya sarankan ke beliau ya. Beliau itu untuk udah dilanjutkan sekolahnya. Karena sayang gitu kan. Masa depannya kan masih jauh gitu kan. Itu, Pak. Dan ya saya minta bantuan lah gitu kan. Para wartawan yang sangat luar biasa, Posolid khususnya untuk membantulah kaum yang dianggap kurang mampu lah, Pak, ini pendidikan itu ya, Pak ya. Ya, intinya begini, mungkin inisiatif untuk melaporkan ke APH, ke aparat penegak hukum ini pemirsa. Jadi tidak ada keinginan lain selain penegakan hukum ya, Pak. Iya. Setegak-tegak. Betul. Jadi kalau misalkan nggak ditindak, khawatirnya melakukan hal tersebut Berulang kali. ke yang lain gitu kan. Makanya apain gitu kan uang segitu gitu kan. Ya intinya pemirsa, dari orang tua korban yang diwakili oleh kuasa hukumnya ini hanya punya satu harapan, ini demi keadilan korban ya, demi keadilan korban, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Ya, jangan ada indikasi ini indikasi itu. Ya saya harap juga aparat penegak hukum memberikan edukasi hukum yang baik terhadap masyarakat. Mungkin seperti itu. Betul. Saya berharap sih ke penegak hukum dan saya percaya ya, Pak ya. Mudah-mudahan keadilan di negara ini harus ditegakkan, Pak. Apalagi kepada masyarakat kecil seperti Pak Didin lah. Ya. Dan saya, Pak, saya itu membiasakan diri, Pak. Ya. Saya pasti memantau, Pak.
kalau terjadi sesuatu atas laporan yang kami laporkan, Bapak ini yang melaporkan. Kalau tidak di follow up ya kita mau ke jalur yang lain Pak, seperti itu ya. Apakah selama ini Pak setelah dilaporkan, tadi kan awalnya dilaporkan di Polsek Pak ya, sebelum dilaporkan lagi ke Polres, apakah ada semacam intervensi? Di Polsek dulu nggak? Dari mana Pak? Ada nggak? Masuk ke polsek enggak. Oh enggak ke Polsek ya? Enggak, tadi salah. Cuman memang dari pihak Kapolsek datang ke rumah menganjurkan secara langsung ke Kapolres. Oh iya, jadi Kapolsek datang ke rumah untuk melaporkan ke Polres. Gitu. Ya tanggal 11 Bapak laporkannya. Intinya ini sudah ada surat STPTLP ya, surat tanda terima bukti pelaporan dari Polres, dan harapannya tidak ada lain hanya hukum ditegakkan seadil-adil. Ya Dan harus lah, setegak-tegaknya. harus Pak. Dan sudah menjadi kewajiban kita Pak Anton Iya, untuk melindungi korban Pak ya. iya. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, kebayang nggak Pak, anak Pak umur 14 tahunnya, baru-baru anak Pak. Saya pun tidak hanya anak lah, yang namanya perempuan itu kan ibu kita juga perempuan ya Pak ya. Apalagi anak di bawah umur ya. Makanya, aduh tega banget kalau orang-orang yang memang melakukan hal tersebut kepada anak di bawah umur Pak ya. Dan tega banget orang yang melakukan hal tersebut didampingi oleh penasihat hukum. Bagi saya sih nggak mau gitu. Saya udah berjanji dan berniat ya, udah bersumpah ya, Allah SWT. Saya tidak akan pernah mendampingi orang-orang yang mencabuli wanita. Sampai kapanpun Pak Solihin. Ingat Pak, kalau saya misalkan salah ya tegur saya Pak. Tapi sejauh ini saya tidak pernah Pak mendampingi orang-orang yang mencabuli Pak. Para Ya, memang begini kan Pak. Semua ini ancamannya berapa tahun coba Pak? Cabulan itu Pak? besar. Ini besar. Kalau pencabulan itu kalau nggak salah minimal paling kecil 5 tahun Pak. Maksimal 15 tahun. Kalau disetubuhi itu minimal 10 tahun. Betul nggak Pak? Maksimalnya kan 20 tahun. Apalagi kan ada undang-undang yang baru, Perpu. Betul. Kalau Perpu ini dilaksanakan justru itu ditambah. Harusnya maksudnya junto Pak Perpunya Pak. Ya, itu harus berani dong para Betul. penegak hukum. Kita tunggu melaksanakan nih, ini. kita tunggu nih para penegak hukum nih, khususnya Ya. kepolisian, kejaksaan. Tolong selain undang-undang anaknya, pidana anaknya, Perpunya juga dimasukkan Pak. Nah, karena harus ada yang berani mengawali ini menggunakan Perpu. Harus Dan Pak. Jangan Harus justru Pak. sebaliknya Pak ya. Harus. Sebaliknya ini diupayakan lobby-lobby dan segala macamnya Pak ya. Ini harus tegak loh hukum ini. Jangan sampai Pak, ini ada perkara yang ini kok membahas perkara yang lain gitu Pak. Ini kan nggak ada hubungannya gitu. Oke. Ini arahnya mau kemana sih Pak seperti itu? Ingat Pak nih, saya punya track record di sini Pak ya. Tahu sendiri mungkin di kepolisian sini Pak. Janganlah melakukan hal yang memang di luar prosedur hukum acara kepolisian. Ya Pak ya, oke ya. Oke. Nah, pemirsa bisa Anda saksikan sendiri. Ini sebetulnya merupakan edukasi berikut dorongan ke masyarakat maupun penegak hukum. Edukasinya buat masyarakat, nah dorongannya ke aparat penegak hukum. Ini tegas karena sudah ada undang-undang yang melindungi terkait perempuan dan anak. Jadi tidak ada alasan penegak hukum ini tidak tegas melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Mungkin seperti itu saja bincang-bincang kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi nilai pengetahuan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.